Halo, apa kabar kalian semua? Pastinya baik-baik saja kan? Saya selalu mendoakan yang terbaik buat kalian. Dan yang suka nonton channel ini, saya doakan lebih agar kalian sukses selalu. Kemudian saya tidak lupa untuk selalu mengingatkan gunakan masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, jaga jarak, dan pastikan mobilitas Anda berkurang. Nah, di depan saya sudah ada satu box smartphone terbaru dari Realme, yaitu Realme C30 di harga 1 jutaan saja. Perangkat ini dihadirkan untuk bersaing dengan smartphone sejutaan lainnya. Realme mencoba memberikan produk terbarunya ini yang diklaim paling stylish di kelasnya. Kemudian apakah produknya ini dari sisi desainnya saja yang diunggulkan? Yuk kita cari tahu tentang kekurangan serta kelebihan dari produk ini. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita unboxing dan cari tahu tentang produk ini. Check it out! Seperti biasa kita awali dengan unboxing dulu ya. Kita buka penyegel plastik yang masih menempel pada box smartphone ini. Kemudian kita buka boxnya, lalu kita lihat di partisi pertama terdapat apa. Ternyata di partisi pertama hanya terdapat satu buah buku petunjuk serta kartu garansi. Oke, kemudian di bawahnya terdapat smartphone-nya yang masih terbungkus plastik seperti ini. Saya letakkan dulu di tempat yang lain. Di bagian paling bawah terdapat satu kabel data dan pengisian daya yang berbentuk micro USB dan ditemani oleh kepala charger. Oke, kita ambil kembali smartphone-nya dan seperti inilah bentuk dari Realme C30-nya. Saya rapikan dulu dan install beberapa aplikasi yang nantinya saya akan gunakan sebagai bahan review. Berbicara tentang desain di harga 1 jutaan ini, saya langsung terpesona ya. Terlihat cakep banget. Jikalau ada smartphone yang terjangkau yang membawa spesifikasi tinggi, biasanya yang jadi korban adalah desainnya. Dan menariknya, desain dari Realme C30 ini jauh dari hal normal tersebut. Jadi salah satu smartphone sejutaan yang paling stylish. Kemudian secara dimensi bobotnya mencapai 182 gram dan terasa sangat kokoh digenggam. Dan perangkat ini hanya memiliki ketebalan di angka 8,5 mm. Desain perangkat ini dirancang flat, baik sisi samping maupun belakangnya, membuatnya terlihat semakin modern. Kalian bisa lihat ya, pada bodi belakang dari Realme C30 ini bisa dibilang sederhana, tapi nampak spesial. Kemudian modul kameranya dibuat cukup simpel dengan satu kamera tanpa gimmick yang berlebihan. Dan bentuknya rata dengan permukaan lainnya. Namun sayangnya di paket penjualan ini belum disediakan soft case. Oke, sekarang kita beralih ke bagian layar. Realme C30 ini memiliki ukuran layar 6,5 inch yang memiliki resolusi HD+, dan refresh rate-nya standar yaitu di angka 60 Hz. Dan menurut saya, kalau smartphone di kelas entry asal kualitas panelnya bagus, sudah lebih dari cukup bagi saya. Jadi untuk Realme C30, saturasi warnanya sudah tergolong baik. Masih ada kompetitor lain yang lebih mahal dengan warna yang lebih pucat. Jadi berdasarkan pengalaman saya menggunakan smartphone ini, untuk responsivitas layarnya standar ya, dan untuk penggunaan luar ruangan sekedar aman aja alias agak kurang terang. Yang bisa diapresiasi menurut saya adalah opsi untuk mengubah keseimbangan warna putih dan menu setting. Sementara untuk standar warnanya sendiri dibuat mendekati DCI P3. Ada juga mode video display enhancement untuk membuat warna lebih cerah dan vivid dari sejumlah aplikasi seperti YouTube dan Google Photo. Kemudian ketika menampilkan wallpaper dengan warna hitam, sejatinya panel layarnya bisa tampilkan hitam yang cukup gelap. Tapi entah kenapa dari dark mode yang ada di Realme C30 justru memilih tampilan latar yang berwarna abu-abu. Dan ini mengakibatkan backlight blending justru terlihat, alias cahaya cerah di pinggir layar. Wajar kok, tapi seharusnya bisa dihindari. Lalu layarnya apakah memiliki proteksi layar? Bagi kamu yang menginginkan smartphone ini atau membeli smartphone ini, kamu harus lebih berhati-hati jika menggunakan smartphone ini dan ingin layarnya tetap mulus. Karena tidak ada proteksi sama sekali alias tanpa pelindung layar bawaan.
Dengan resolusi 720 dikali 1600 pixel dan memiliki screen to body ratio mencapai 82,2%, layarnya masih bisa diandalkan untuk sekedar nonton video, baik itu video streaming atau YouTube. Jadi menurut saya untuk kelas 1 jutaan layarnya masih terbilang baik. Oke, kita bahas tentang spesifikasi serta performa dari perangkat ini. Kalau saya bisa bilang, performa adalah salah satu nilai jual utama dari Realme C30 selain desainnya, yaitu terletak dari pemilihan chipset serta perlengkapannya. Realme C30 menggunakan chip Unisoc Tiger T612 octa-core dengan 12 nanometer. Chipset ini membawa 2 inti CPU Cortex A75 yang kencang di kelasnya, ditambah dengan jenis penyimpanan UFS 2.2, di mana banyak seri lain yang masih menggunakan eMMC. Menurut saya dengan chip tersebut ya, sebenarnya Realme C30 tidak perlu membawa tampilan antarmuka yang lebih sederhana. Tapi memang gak ada salahnya ya, supaya memang performanya bisa tetap kencang dalam jangka waktu yang panjang, serta tidak memberatkan kapasitas RAM yang hanya 2 GB saja. Untuk membuka dan menutup aplikasi sudah terasa ngegas. Dan untuk kecepatan reload aplikasinya juga terasa kencang, walaupun RAM-nya hanya 2 GB saja, tapi terbantu oleh chipset. Untuk varian yang saya review ini adalah RAM 2 GB serta untuk internalnya hanya 32 GB. Realme C30 sendiri memiliki dua varian, RAM 2 GB per 32 GB dan RAM 4 GB per 64 GB. Untuk pengujian sintetis menggunakan aplikasi Benchmark AnTuTu versi 9 didapati skor sekitar 170 ribuan. Oke, kita lanjutkan uji performa memainkan game di perangkat ini. Yang pertama, saya memainkan game Mobile Legends Bang Bang dengan settingan bawaan smartphone. Ternyata Realme C30 dapat dengan lancar memainkan game sekelas Mobile Legends Bang Bang, asalkan dengan syarat settingan grafis default, yaitu berada di medium high dan cukup stabil di kisaran 50-60 fps. Selama saya memainkan game ini, sama sekali saya belum menemukan kendala apapun seperti terjadinya lag atau frame yang terasa drop. Sangat jarang sekali ya HP di RAM 2 GB lalu di kisaran harga 1 jutaan yang berada di entry level dapat memainkan game sekelas Mobile Legends Bang Bang dengan lancar. Lalu bagaimana dengan suhu perangkatnya? Setelah saya memainkan game ini, saya belum merasakan hawa panas atau hawa yang keluar dari belakang smartphone ini, masih tetap stabil. Kemudian saya lanjutkan memainkan game yang lumayan berat, yaitu PUBG Mobile. Memainkan game ini ternyata settingan grafiknya bisa mencapai HD dan untuk rate-nya bisa mencapai high. Kemudian hasilnya ternyata perangkat ini mampu dengan lancar menjalankan game sekelas PUBG Mobile. Padahal saya menggunakan settingan grafik HD dan untuk frame rate-nya saya menggunakan high. Untuk kualitas memainkan game ini benar-benar lancar. Saya sama sekali belum menemukan ada kendala apapun seperti frame yang terasa drop, bahkan adanya lag. Menggunakan settingan grafik ini rate-nya mampu berjalan di kisaran 58-60 fps. Kita ketahui sendiri ya, banyak pesaing dari smartphone ini, yaitu di RAM 2 GB dan internal 32 GB, tidak mampu menjalankan game sekelas PUBG Mobile. Banyak terjadinya lag dan frame yang terasa drop. Tapi berbeda dengan Realme C30, dapat memainkan game ini dengan lancar. Dan ini terbukti, kalian bisa lihat sendiri hasil video dari saya memainkan game PUBG Mobile ini. Untuk memainkan game PUBG Mobile ini saya membutuhkan waktu 25 menit. Lalu bagaimana dengan suhu perangkat saat saya memainkan game PUBG Mobile ini? Di rentan waktu 25 menit ini saya baru merasakan hawa hangat yang keluar dari belakang smartphone ini. Tapi masih saya anggap itu wajar. Dan saya anggap itu tidak mengganggu sama sekali atau tidak mengurangi kenyamanan Anda dalam memainkan game ini. Pada bagian kameranya, kamera Realme C30 membawa setup yang sangat sederhana. Kamera utamanya memiliki besaran sensor 8 MP dengan bukaan 2.0. Kamera utamanya memiliki dukungan AI dan bentuk fisiknya yang dibuat cukup besar. Kemudian pada kamera selfie-nya memiliki besaran sensor 5 MP. Untuk tampilan antarmuka, aplikasi kamera bawaannya pun lebih sederhana dari smartphone Realme yang lebih mahal. Lalu bagaimana dengan fitur-fitur yang dibawa oleh kamera ini?
Realme C30 membawa fitur yang cukup lengkap, tetap bisa hasilkan foto potret dengan efek bokeh. Lalu ada mode profesional, eye beauty, dan scene recognition. Singkatnya sudah sangat cukup untuk sekedar dibagikan ke platform kirim pesan maupun media sosial. Berikut adalah contoh foto dan video yang dihasilkan dari perangkat ini. Semua pagi ya. Kali ini saya ada di kamera selfie-nya C30 dari Realme ya. Untuk di pengaturan 720 pixel per 30 fps, pengaturan paling tinggi ya untuk kualitas kamera selfie-nya. Untuk hasil gambar dari kamera selfie ini di mode video, detailnya dapat tapi warnanya cenderung seperti pucat ya dan hitam. Tapi untuk backlight sendiri di bagian belakang saya ya terasa silau. Wajah saya atau objek yang ditangkap kamera selfie-nya masih terlihat jelas ya, tidak silau ya. Di laju bingkai 30 fps ini tidak terjadi masalah seperti delay atau patah-patah saat saya gerakan kamera ke kiri dan ke kanan ya. Masih bagus. Halo pagi guys, kali ini saya ada di kamera utama ya, pengaturan 720 pixel per 30 fps. Kamera utamanya mampu menghasilkan kualitas gambar yang cukup bagus ya, walaupun harga smartphone ini di rentan harga 1 jutaan. Contohnya seperti ini ya, bunga-bunga dan daun-daunannya tampak seperti warna aslinya ya, merah dan hijaunya ya seperti warna aslinya. Ini bisa di zoom sampai 4 kali ya, dan hasil kualitas gambarnya di zoom 4 kali juga nampak tapi masih sedikit pecah ya, agak pecah sih walaupun di siang hari. Oke, kita kembalikan, dan di kualitas video aslinya ini bagus ya. Dan untuk pergerakan sendiri sedikit shaky ya apabila saya bawa berjalan seperti ini. Halo, selamat malam ya. Kali ini saya akan mencontohkan kamera selfie di pengaturan 480 per 30 fps pada kamera selfie-nya. Di pengaturan 480 per 30 fps ini kualitas gambarnya banyak terjadi noise di objeknya ya. Dan untuk kecerahannya sendiri karena ini di malam hari dan saya sebenarnya di bawah lampu tapi masih banyak terjadi noise. Oke, kita coba kestabilannya saat saya berjalan seperti ini ya. Dan masih terjadi banyak shaky atau guncangan ya saat berjalan seperti ini. Seperti inilah hasilnya ya. Kita coba di pengaturan yang paling tinggi 720 pixel per 30 fps. Ini di pengaturan yang paling tinggi ya, 720 per 30 fps pada kamera selfie-nya. Sama halnya dengan kamera selfie di pengaturan 480 per 30 fps masih terjadi noise ya pada objeknya, tapi so far so good lah ya. Oke, kita coba untuk berjalan. Untuk kestabilannya sama seperti pengaturan yang paling 480 tadi ya. Masih terjadi shaky saat saya berjalan maju atau mundur menggunakan smartphone ini untuk mengambil objek kamera selfie-nya. You can see the riding on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive and save it. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan.
Oke, kita ke bagian audionya ya. Untuk audionya sendiri masih menggunakan setup yang sederhana, tapi masih bisa diandalkan untuk menemani kamu menonton video streaming, menghasilkan suara yang nyaring, keras namun tidak cempreng. Berikut adalah contoh keluaran audio dari perangkat ini. I see trees ripped from the ground, but nobody makes a sound. I see fire burning, but I'm fine. You're nobody. Kemudian untuk fitur-fitur tambahannya jangan berharap banyak. Di sini ada sensor accelerometer dan proximity. Dan untuk sensor sidik jari sendiri masih absen pada perangkat ini. Kemudian bagaimana dengan fitur keamanannya? Untuk fitur keamanannya kamu bisa menggunakan fitur keamanan Face Unlock. Untuk fitur Face Unlock-nya Realme C30 terbilang baik. Cukup cepat dalam memindai wajah sehingga memudahkan kita dalam membuka kunci smartphone. Kemudian yang terakhir adalah bagian baterai. Untuk baterainya Realme C30 memiliki kapasitas baterai besar dengan baterai 5000 mAh. Di sini Realme C30 masih menggunakan port micro USB dan belum mendukung fast charging, sehingga mengisi daya baterai membutuhkan waktu sekitar 3 jam. Oke, kesimpulannya Realme C30 hadir dengan racikan yang pas untuk sebuah smartphone 1 jutaan. Dan ketika smartphone di kelasnya bisa hadirkan fitur seperti layar besar dan baterai awet, smartphone ini memberikan keunggulan lainnya seperti performa kencang dan desain yang stylish. Oke sobat semua, sekian dulu video review singkat dari saya. Terima kasih telah menonton video-video saya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan tombol notifikasinya. Dan sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.